Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, hari ini kita absen dulu ya. Dari kelompok 1, Aisyah Akila Raitama hadir. Aifa Faikah hadir. Muhammad Jidan hadir. Naira Salsabila Purnama hadir. Aufan Maulana hadir. Dari kelompok 2 ya, Pentri Ajahri hadir. Nabila Ajara Khairunisa hadir. Amira Hasna Zakia hadir. Muhammad Alvin Ataya Bashari hadir. Dimas Haryo Putranto. Oke, semuanya berarti gak ada yang tidak hadir ya, semuanya hadir semua ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Di hari ini kita bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang materi rukun Islam. Sekarang rukun iman yang kita bahas ya. Nah, sebelum ke materi, Pak Eri mau sedikit bertanya kepada kalian. Nah, rukun iman yang kelima itu rukun iman apa ya? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Boleh, silakan duduk kembali ya. Satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, cinta ibu bapak. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Hari mau memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kalian dapat menyebutkan 6 rukun iman dengan urutan yang benar dan memberikan contoh masing-masing. Yang pertama, kesepakatan kita yang minggu lalu yaitu mari kita jaga kebersihan dan kerapihan kelas. Setuju? Setuju. Setuju. Sopan dan santun pada guru. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Bermain bersama dengan rukun. Setuju? Setuju. Setuju. Mari saling membantu. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Disiplin dan taat. Setuju? Setuju. Setuju. Mari kita saksikan videonya. Apa itu pertama?
Coba sebutkan rukun iman yang pertama apa tadi? Iman kepada Iman kepada Allah. Coba benar enggak ya? Kita cek. Iman kepada Allah. Terus iman yang ketiga apa? Rukun iman yang ketiga? pada kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah. Benar enggak ya? Kita cek. Betul sekali. Lalu rukun iman yang keenam apa coba? Qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar atau takdir ya. Coba, benar nggak? Benar, iman kepada takdir atau qada dan qadar ya. Rukun iman itu adalah 6 hal yang harus kita yakini oleh setiap muslim. Jadi iman artinya percaya, bahwasanya kita percaya adanya Allah, kita percaya adanya Rasul, kita percaya ada kitab-kitab Allah. Berarti kita harus percaya ya, atau yakin. Lalu pengertian iman. Sebelum ke rukun iman, jadi ada rukun, ada iman. Awalnya terpisah, ada rukun, ada iman. Pertama, rukun itu artinya dasar atau pondasi, ya. Seperti rumah. Rumah kalau belum ada pondasinya belum akan menjadi rumah. Makanya rukun iman itu ada rukunnya dulu, ada pondasinya dulu. Baru adalah iman. Iman itu adalah percaya, ya. Ketika rukun iman kita gabungkan, berarti itu adalah dasar dari kepercayaan umat Islam. Kalau kita sebagai umat Islam tidak percaya bahwa adanya malaikat, tidak percaya adanya kitab-kitab Allah, berarti kita tidak akan menjadi pondasi. Pondasi menjadi rukun iman. Nah, di rukun iman tersebut, rukun iman harus kita percaya dalam hati, ya. Bukan hanya dalam fisik saja, tapi dalam hati. Diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya, Pak Heri menjelaskan terkait rukun iman. Tadi kan kita sudah bahas ya, rukun iman itu ada berapa? 6. Yang pertama, Kepada Allah. yang kedua, yang ketiga, Iman kepada kitab-kitab Allah. yang keempat, Iman kepada Rasul Allah. yang kelima, Iman kepada hari kiamat. yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Nah, Pak Heri mau kasih tahu kenapa kita harus iman kepada Allah, ya. Sebagai umat manusia, kita itu harus beriman karena Allah sudah menciptakan langit dan bumi, adanya laki-laki dan perempuan, kita bisa bernapas. Kita harus bersyukur bahwasanya Allah sudah menciptakan kita. Ya, adanya udara, kita harus percaya udara itu terbuat dari Allah. Beda sama buatan manusia, meja buatan manusia, mobil buatan manusia, tapi manusia diciptakan oleh Allah. Lalu yang kedua, iman kepada malaikat. Kenapa kita harus iman kepada malaikat? Karena malaikat pernah menurunkan wahyu kepada siapa wahyunya? Kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa kita harus percaya kepada iman kepada kitab-kitab Allah? Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita membacanya. Kita semua adalah agama Islam. Nah, dengan cara apa kita mengimani? Dengan cara membaca Al-Quran. Gitu ya. Lalu yang keempat, iman kepada Rasul atau Nabi dan Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara kita yakin bahwasanya Nabi dan Rasul itu ada 25 Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi. Kalau misalnya ternyata ada 26 Nabi siapa? Itu berarti hoax berarti ya. Yang kita harus percaya ada 25 Nabi. Terus yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kenapa kita harus iman kepada hari kiamat? Karena kiamat itu pasti akan datang. Ya, bukan berupa gempa saja, ya. Berupa sakit itu kiamat, ya. Berupa gempa itu kiamat, banjir itu kiamat. Apalagi nanti
kiamat besar. Semuanya alam dunia dari atas sampai bumi, dari semut sampai yang besar itu akan seperti abu. Makanya kita harus percaya bahwasanya kita iman kepada hari kiamat. Lalu yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau bisa diartikan takdir. Ya, dengan cara apa kita harus iman? Dengan cara ikhlas. Pak, saya hidup dari keluarga miskin, ikhlas. Pak, saya hidup dari orang kaya, ikhlas. Itu takdir. Karena takdir itu nggak tahu sekarang kita sehat, kita pulang nggak tahu sakit. Itu takdir. Makanya dengan cara apa kita mengimani? Yaitu dengan cara ikhlas. Ya. Lalu yang ini. Model selanjutnya, apakah kamu melihat awan dan pepohonan di sana? Lihat ya. Ini awan, ini pohon. Kenapa awan dan pohon ada? Karena itu adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Allah yang menciptakan segalanya, sesuatu yang ada di bumi ini. Ya. Nah, lalu dan apakah kamu melihat jembatan di sana? Lihat. Ini jembatan ya. Nah, beda halnya sama tadi awan dan pohon itu ciptaan Allah. Kalau jembatan itu baru ciptaan manusia. Ya. Kalau manusia itu pastinya diciptakan oleh Allah, ya. Jembatan itu adalah ciptaan manusia. Allah yang menciptakan manusia dan memberikan akal dan dapat menciptakan sesuatu. Nah, balik lagi ke kalian. Kalian sebagai manusia berarti kalian punya akal dan pikiran. Ya, jadi harus berpikirnya yang logis, ya. Lalu, beriman kepada Allah berarti percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan segalanya. Jangan ada yang mengaku sebagai Tuhan. Berarti itu hoax, ya. Nah, selanjutnya beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat itu berarti kita percaya Allah SWT telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu, ya. Selanjutnya ada beriman kepada kitab Allah, meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Allah kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat. Iman kepada kitab Allah. Nah, di sini ada 4 kitab yang harus kita ketahui, yaitu Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Peri mau tanya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Iya, coba Peri mau tanya dari kelompok 2. Ini kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ini. Coba kelompok 2. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Tepuk tangan buat kelompok 2. Coba untuk kelompok 4 mana kelompok 4? Nah, oke. Kelompok 4, coba Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Ore, tepuk tangan. Coba kelompok 1, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, coba Peri mau nanya, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, mempercayai adanya 4 kitab Allah berarti meyakini bahwa hanya Al-Quran yang harus dijalankan pedoman hidup, memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Ya, lanjut. Iman kepada hari kiamat berarti kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat.
Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan, semua makhluk mati, hanya Allah lah yang akan masih hidup. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Nah, takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Ada qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia sampai meninggal dunia. Lalu qadar. Kalau qadar itu adalah perwujudan ketetapan Allah yang tentang makhluknya yang telah terjadi dan sesudah terjadi, ya. Nah, di sini Pak Heri mau memberikan LKPD ya. LKPD terkait pemahaman kalian seberapa jauh terkait rukun iman. Nanti kalian tuliskan saja ya. Nanti Pak Heri kasihkan lagi di sini. Tulis aja. Bisa? Ya. Kasih ya. Ini kelompoknya udah ditulis, kelompok 2 ya? Oke. Semuanya sudah semua? Kalau sudah semua, silakan bereskan bukunya. Nah, dari pembelajaran tadi ada refleksi bagi kalian ya. Coba Pak Heri mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar PAI? Senang. Oke, tepuk tangan. Oke, apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini? Tadi pelajar apa? Rukun iman. Nah, sebelum mengakhiri, Pak Heri ada kata-kata buat kalian, motivasi ya. Belajarlah adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu, jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari. Dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Tepuk tangan. Oke, silakan sudah dibereskan bukunya. Dia dipimpin doa lagi. Sok dipimpin doanya. Al-asri inna sana lafi husri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri pilih untuk yang paling rapi boleh pulang. Oke, dari meja ini boleh pulang. Sok salim dulu. Nanti jangan pulang dulu ya. Sok silakan semuanya boleh pulang tapi antri ya. Sok. Ayo. Makasih ya. Tetap semangat belajarnya.
Ucapkan apa? Oke. Kasih ya. Makasih. Kasih banyak. Kasih ya belajarnya.